kesal menunggu lama pesanan makanan yang tak kunjung datang, seorang pria yang ditenggarai oknum PNS di Bandar Lampung marah-marah hingga melemparkan batu. Peristiwa yang ramai di media sosial itu dilaporkan ke polisi. Kok nimpuk sih? Wah, saya laporin kamu. Wah, kok nimpuk sih? Salah seorang warga yang merekam video amatir seketika terkejut kala pria yang ada dalam video itu melemparkan batu ke arahnya. Peristiwa yang sekarang ramai di media sosial itu semakin menghebohkan saat mengetahui bahwa pelempar batu itu ditengarai adalah oknum anggota PNS di kota Bandar Lampung. Semua berawal saat pria yang diduga oknum PNS itu kesal dan marah-marah karena pesanan makanannya tak kunjung datang. Dirinya langsung mengamuk di warung bubur yang ada di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam. Emosinya yang memuncak hingga tak terima diingatkan pengunjung membuat kasusnya kini masuk ke ranah hukum. Kemarin yang disampaikan itu ada batu yang pada saat divideokan itu ya ada diamankan juga seperti itu. Disampaikan di situ di ASN ya, namun nanti kita akan dalami apakah memang ASN atau bukan ya. Sementara sejauh ini beberapa saksi sudah diperiksa dan polisi masih menyelidiki kasusnya. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Waduh, ini sungguh perbuatan yang tidak patut dicontoh ya pemirsa, apalagi orang tadi merupakan oknum seseorang abdi negara yang semestinya dan sepatutnya harus memberikan contoh perilaku yang baik untuk masyarakat. Nah, Ustaz, sebenarnya ini kan masalah sepele. Jika saja si oknum PNS tadi agak lebih sabar, pasti peristiwa memalukan tadi tidak akan terjadi. Nah, lalu gimana nih Ustaz, pandangan Islam mengajarkan kita tentang kesabaran? Ya, menarik sekali, memang betul Mbak Sheila, ini sepele, sangat sepele ini persoalannya. Kalau saja sabar, insya Allah nggak akan terjadi sampai lempar-lempar batu seperti itu. Nah, mari kita lihat, saya ingin mengajak pemirsa ya, kita melihat contoh kesabaran orang-orang yang menjadi pilihan Allah lah, nabi-nabi. Memang kita bukan nabi, kita bukan manusia soleh yang istimewa dan sebagainya, tetapi kita perlulah mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh meneladani apa yang dicontohkan oleh para nabi. Coba kita lihat Nabi Ayub, beliau sakitnya berapa lama dan berapa penyakitnya, betapa hebat gitu penyakitnya. Suatu waktu istri beliau itu bertanya, mengajukan saran lah kepada beliau. Ibaratnya kalau istri itu kepada suami, mas, kamu ini kan Rasul Allah, kamu kan Nabi, orang dekat Allah. Kenapa sih kamu nggak minta aja sembuh? Pastikan kalau kamu minta dikabulkan sama Allah. Nah, tapi Nabi Ayub lalu menjawab, kamu ingat nggak? Saya ini sakit berapa lama? Dijawablah sekian tahun. Terus saya sehat ini berapa lama? Lalu dijawab sekian tahun, yang lebih banyak gitu ya. Sehatnya lebih banyak. Nah, beliau lalu Nabi Ayub mengatakan, untuk sehat saya yang sekian lama itu saya merasa belum cukup untuk bersyukur. Mengapa sekarang sakit yang baru sebentar saya sudah harus minta sembuh? Apa saya ini tidak terima dengan pemberian Allah? Nah, itu kan saya kira perlu kita contoh. Itu Nabi yang sakitnya sekian lama dan sekian parah sakitnya. Ini baru sekedar makanan yang nggak turun, pesanan yang nggak segera datang. Saya kira itu persoalan yang sangat sepele. Nah, itu ya saya kira perlu kita ingat teladan yang dicontohkan oleh nabi-nabi. Yang kedua, di dalam Al-Quran pahala orang yang sabar itu disebutkan tidak ada batasnya. Seperti halnya puasa, kan Allah pernah mengatakan ya bahwa puasa itu wa ana ajzibih, aku yang membalasnya. Jadi nggak usah kamu hitung apakah puasa kamu dibalas 1 dibanding 10 atau banding 20, enggak, itu terserah aku. Artinya kalau udah terserah Allah itu bisa saja melebihi apa yang kita bayangkan. Sama sabar pun begitu. Innama di dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya itu dibalas oleh Allah tanpa perhitungan. Kalau tanpa perhitungan jelas yang namanya Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Penuh Rahmat, pasti akan membalasnya jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Itu dari segi pahalanya begitu. Kemudian dari segi yang lain, ayat di dalam surat Al-Baqarah menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Dan akibat satu saya kira ini penting juga, akibat atau pahala dari kesabaran ini bukan cuma nanti di akhirat, langsung di dunia itu kontan akan bisa kita terima. Contoh pengalaman banyak sekali orang yang mengalami karena sabar dalam menghadapi cobaan,
itu ternyata di akhir-akhir kesabaran itu justru dia memperoleh sesuatu yang luar biasa di luar yang dia duga. Banyak sekali contoh. Sekedar satu contoh saya ingin menyebutkan. Ada mahasiswa cari beasiswa, mengajukan ke sekian banyak instansi, tidak diterima. Sudah susah payah, sudah berusaha, lalu ya sudah sabar, semoga ini adalah yang terbaik dari Allah. Rupa-rupanya tidak sengaja tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya, minta dicarikan orang yang mau dibantu beasiswa. Nah kebetulan dia, padahal dia tidak pernah terkenal dengan orang itu, tapi kemudian karena sabarnya, dia tidak mengeluh, apalagi menyalahkan pihak-pihak yang lain, lalu Allah mengutus orang lain untuk berbuat baik kepadanya. Saya kira itu kalau kita ingat betapa besar pahala dan efek dari kesabaran yang bisa langsung kita rasakan di dunia, kita tentu akan memilih sabar daripada emosi seperti yang terjadi dalam berita tadi itu. Saya kira begitu Mbak Sheila. Nah, itu dia pemirsa, harus didengar. Jadi kita harus selalu sabar. Sabar memang susah, tapi selalu ingat kata-kata yang ada di Al-Quran, Innallaha mahasabirin. Kita akan selalu bersama dengan Allah ketika kita sabar. Jadi harus diingat ya pemirsa. Baik Ustaz, kita ke informasi selanjutnya.